Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Waddah Purba dengan NIM 210802047. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai konsep pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Muhammad Talal, LC, MSI, MED. Sebelum itu kita harus paham definisi dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau decision making adalah sebuah mekanisme dalam melakukan penilaian dan menyeleksi sebuah atau beberapa pilihan. Pengambilan keputusan ini juga ada tahapannya yang disampaikan oleh teori Simon pada tahun 1960. Yang pertama yaitu intelijensi. Intelijensi ini merupakan pengumpulan data dan informasi untuk diidentifikasi masalahnya. Yang kedua, desain. Tahap perumusan penanggulangan dalam bentuk opsi pemecahan permasalahan. Yang ketiga, choice. Fase menyaring keputusan dari solusi alternatif yang tersedia. Yang keempat, implementasi, yaitu tahapan menjalankan pilihan, keputusan, dan mengevaluasi hasil. Ada beberapa proses dalam mengambil keputusan. Yang pertama yaitu pemahaman dan menyatakan dasar permasalahan. Para pemimpin sering berhadapan dengan kenyataan bahwa permasalahan yang sulit dipecahkan atau sukar diidentifikasikan bukan merupakan dasar dari sebuah permasalahan. Para pemimpin dapat memahami masalah yang sedang dihadapi dengan beberapa fase. Yang pertama, pemimpin secara sistematis menguji hubungan sebab akibat. Yang kedua, pemimpin menganalisis perubahan ataupun penyimpangan normal sebuah permasalahan yang sedang berlangsung. Langkah yang kedua yaitu pencarian dan proses data analisis yang signifikan. Setelah pemimpin menemukan dan menyatakan masalah, pemimpin harus memformulasikan langkah ke depan. Langkah yang pertama yaitu harus menetapkan data dan informasi apa yang diperlukan dalam merumuskan keputusan yang akurat. Langkah yang kedua adalah memastikan bahwa informasi dan data tersebut mampu didapatkan secara tepat waktu dan relevan. Langkah yang ketiga yaitu pengembangan solusi alternatif. Kecenderungan dalam menerima solusi alternatif keputusan yang feasibel akan mampu menghindarkan pemimpin dari kegagalan dalam pencapaian dan penyelesaian optimal. Ekspansi sejumlah alternatif solusi membuat pemimpin secara otomatis menghalangi kecenderungan dalam pembuatan keputusan yang tergesa-gesa, sekaligus mengarahkan seorang pemimpin untuk merumuskan pemutusan yang makin efektif. Pemimpin harus menentukan solusi alternatif yang secara overall mampu menyelesaikan permasalahan, walaupun pilihan tersebut bukanlah hal yang ideal. Langkah yang keempat yaitu evaluasi alternatif solusi. Setelah pemimpin mengemukakan sekumpulan alternatif solusi, pemimpin harus melakukan evaluasi sekumpulan alternatif tersebut. Tujuannya dari evaluasi adalah untuk menilai tingkat efektivitas dari setiap alternatif solusi yang diambilnya. Langkah yang kelima yaitu pemilihan alternatif solusi terbaik. Pengambilan keputusan adalah hasil pengevaluasian berbagai alternatif yang tersedia. Alternatif yang terpilih harus didasarkan pada kemampuan pemimpin dalam menghadapi konsekuensi yang akan terjadi setelah implementasi dari alternatif tersebut terpilih. Langkah yang keenam yaitu implementasi keputusan. Setelah solusi terbaik terpilih, para pemimpin harus menetapkan perencanaan untuk menghadapi berbagai potensi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan keputusannya. Sejalan dengan itu, pemimpin perlu memperhitungkan berbagai ketidakpastian dan bahaya sebagai konsekuensi dalam sebuah keputusan. Pada langkah ini, keputusan pemimpin juga harus mensyaratkan prosedur pelaporan kemajuan secara periodik serta menyusun tindakan preventif apabila timbul penyimpangan dari implementasi keputusan. Langkah yang ketujuh yaitu evaluasi perolehan keputusan,
Implementasi evaluasi keputusan harus diawasi secara periodik. Pemimpin akan melakukan penilaian apakah implementasi telah dilakukan secara baik dan keputusan membuahkan hasil yang ditargetkan. Selanjutnya yaitu tujuan dan asumsi pengambilan keputusan. Tujuannya yaitu mendukung pembangunan sebuah kondisi yang mampu memaksimumkan harapan. Jika kejadian yang diharapkan belum ataupun tidak terwujud, maka muncullah masalah atau resiko. Teori pengambilan keputusan mencoba untuk meminimalisir resiko yang mungkin muncul, di mana kelak harus dihadapi oleh pemimpin yang merumuskan keputusan. Selanjutnya yaitu untuk asumsi. Asumsi ini untuk penyederhanaan kerumitan dalam teori dan model yang digunakan. Jika pemimpin ingin mempresentasikan hal yang eksplisit dalam definisi permasalahan, maka syarat asumsi harus terpenuhi dengan tolak ukur dalam mewujudkan pemaksimalan kepuasan dan harapan sekaligus untuk meminimalisir resiko. Selanjutnya ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar implementasi keputusan memberikan dampak yang diinginkan. Yang pertama yaitu keputusan wajib diambil dengan rasional. Keputusan diimplementasikan untuk pengoptimalan hasil. Selanjutnya keputusan berawal dari definisi dan menyatakan masalah. Pengambilan keputusan merumuskan sebuah target yang lengkap. Pencarian data dan informasi yang relevan dalam usaha menghasilkan beberapa kriteria. Selanjutnya, kriteria yang dirumuskan dipergunakan dalam melahirkan beberapa solusi alternatif. Menimbang kecocokan setiap kriteria bersama setiap solusi alternatif. Scoring untuk setiap alternatif solusi. Memilih solusi alternatif dengan skor terbesar. Dan keputusan dihasilkan melalui mekanisme yang sistematis. Adapun terapan pengambilan keputusan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Mr. Mastura adalah seorang investor pemula di mana ia memiliki uang sebesar 1 miliar dan berkeinginan melakukan investasi dalam penanaman coklat. Selama ini ia hanya mendepositokan uangnya di bank dan memperoleh keuntungan dengan dalam bentuk bunga deposito. Pada gambar yang saya tunjukkan, Mr. Marcella memiliki dua kondisi alternatif keputusan. Ia mendepositokan uang di bank dengan mendapatkan keuntungan yang stabil dan terbatas, atau melakukan keputusan investasi dalam penanaman coklat dan mendapatkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Dari kondisi tersebut, kondisi sukses panen membuat ia mendapat keuntungan yang berlipat. Namun jika gagal panen, ia akan menelan kerugian. Posisi untung rugi tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas riset pasar yang dilakukan, karena hasil riset sering dijadikan rujukan dalam memprediksikan kondisi ke depan. Baiklah, cukup sudah materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.